allazi arsala rasulahu bil dinil haq lidhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak Ibu sekalian, marilah kita awali dengan bersyukur kepada Allah atas karunia yang begitu banyak kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan juga alhamdulillah nikmat sehat. Hingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir dalam kelas Zoom. Salam dan salawat semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang istiqomah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita langsung kerjakan PR-nya. Ini modul 3 halaman terakhir ya. Diminta Bapak Ibu dalam PR ini mencari isim yang marfu, kemudian menunjukkan jabatannya atau menyebutkan jabatannya. Yang pertama, idza kana al-ma'u kullatain. Ya. Yang marfu mana? Al-ma'. Ya. Jabatannya apa itu? Al-ma'u jabatannya isim kana. Perhatikan depannya ada kana. Ya. Jika keadaan air, dua kulah. Wasanaduhu dha'ifan. Isim yang marfu mana? Sanadu. Sanadu itu artinya sanad ya. Sama dha'ifan. Sanadu apa? Dia mubtada karena isim ma'rifah diidhofahkan dengan dhamir atau diidhofahkan dengan isim ma'rifah yaitu isim dhamir. Dha'ifan khabar mubtada ya. Dan sanadnya lemah, bukunya itu kembali kepada hadis ya. Dan sanad hadis itu lemah. Ya. Kemudian selanjutnya wala yuqbalu minha syafa'atun. Isim yang marfu'nya mana? Syafa'atun. Nah, ini apa ini? Ini jumlah fi'liyah Bapak Ibu sekalian. Fi'ilnya yuqbalu. Ya. Fi'ilnya yuqbalu. Tapi dia fi'il majhul. Tapi dia fi'il majhul. Ya fi'il majhul. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian? Karena fi'il majhul berarti apa? Isim marfu yang setelahnya adalah naibul fa'il. Syafa'atun itu naibul fa'il. Dan tidak diterima syafaat darinya. Walahum azabun azim. Isim marfu'nya ada dua, azabun dan azimun. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Azabun itu adalah merupakan mubtada muakhar. Ya. Khabarnya khabar muqaddam dalam bentuk jar majrur lahum. Ya. Azimun itu merupakan na'at. Ya. Tabi' lil marfu dalam jenis na'at. Ya. Azab yang pedih bagi mereka. Fama rabihat tijaratuh. Isim yang marfu'nya mana? Tijaratu. Ya. Nah, ini jumlah fi'liyah. Fi'ilnya rabihat. Adanya fa'ilat. Ya. Fa'ilnya, isim fi'ilnya fi'il maklum. Fa'ilah. Fa'ilat itu fi'il maklum. Sehingga isim marfu setelahnya adalah fa'il. Kemudian ini ja'ilun fil ardi. Nah, isim marfu'nya mana? Ja'ilun. Jabatannya apa? Khabar inna. Khabar inna. Ya.
Karena ada ini. Ini itu aslinya adalah apa? Inna ditambah ana. Jadi ini. Kalau menurut teori yang dibahas di modul itu seharusnya innani. Tapi boleh juga ditulis ini. Karena ini di Qur'annya juga ada. Ini jailun itu kan ayat Qur'an. Jailun khobar ina. Oke. Kemudian gulibat arum. Nah, ini jumlah fi'liyah. Fi'ilnya fi'il apa? Fu'ila. Fu'ilat. Fi'il majhulnya. Fi'il marfu. Isim marfu'nya arrumu. Sehingga apa arrumu ini? Naibul fa'il. Kemudian la yunajjisuhu syai'un. Apa ini? Jumlah fi'liyah. Fi'ilnya apa? Yunajjisu. Yunajjisu itu apa ini? Yunajjisu itu adalah fi'il maklum dari najasa yunajjisu. Ya. Itu fi'il maklum. Sehingga apa? Syai'un adalah fa'il. Coba kita terjemahannya. La, tidak. Yunajjisu. Tidak menajiskan. Ya. Siapa yang menajiskan? Syai'un, fa'ilnya, sesuatu. Sesuatu tidak menajiskan, kalau bahasa Indonesia yang enak ya. Sesuatu tidak menajiskan, hu-nya itu maf'ul bih. Kepada hu-nya itu air. Ini kan bicara taharah ya. Sesuatu tidak menajiskan hu, menajiskan air. Hu-nya itu maf'ul bih. Oke. Syai'un fa'il ya. Lakinnahu bakhilun. Yang marfu'nya mana? Bakhilun. Ya. Jabatannya apa? Jabatannya adalah khobar lakinna. Ya. Khobar lakinna. Lakinna ini Bapak Ibu sekalian, saudaranya apa? Saudaranya inna. Lakinna ya. Isim innanya hu ya, dalam bentuk isim dhamir ya. Ya, saudara. Lakinna. Lakinna. Tetapi dia bakhil gitu kan. Fi baiti dhaifun. Nah, dhaifun ya isim marfu'nya. Ini jumlah ismiyah. Dhaifun itu mubtada muakhir. Berarti khabarnya khabar muqaddam yaitu fi baiti. Ini jar majrur ya. Lanjut. Banyak juga ya. Kemudian Kemudian 11. Fa al-ghuslu afdalu. Nah, yang isim marfu'nya apa? Al-ghuslu. Al-ghuslu ini mubtada ya. Afdalu khabar. Gampang nih ya. Mungkin Bapak Ibu agak terkesa ada fa-nya ya. Ya. Fa itu huruf ya. Ya. Maka terjemahnya maka mencuci lebih afdol artinya kan. Gitu kan. Nah. Kemudian kana annasu ummatan wahidatan. Yang marfu'nya mana? Annasu. Annasu itu apa? Perhatikan di depannya ada kana. Berarti isim kana. Kan marfu isim kana itu. Kemudian wahidatannya umatannya itu berarti apa? Khabar kana mansub. Li sayyaratun. Nah, yang marfu'nya mana? Sayyaratun. Mubtada muakhir jabatan. Kenapa mubtada muakhir? Li itu adalah jar majrur, jadi khabar muqaddam. Asalnya li ditambah ana. Kita sudah bahas kalau ada dhamir ketemu huruf harus nyambung. Lebur ya. Jadi li. Khatamallahu ala qulubihim. Yang marfu'nya apa? Allah.
Ini jumlah fi'liyah, berarti khatama itu fi'il maklum, jadi Allahnya fa'il. Ya kan? Allah mengunci hati mereka. Hati-hati mereka. Oke. La'ala sa'ata atiyatun. Nah, yang marfu'nya gimana nih? Atiyatun. Ini apa? Khabar la'ala. La'ala itu Bapak Ibu, dia saudaranya inna. Jadi isimnya as-sa'ata ya. Ya, isim la'ala sama dengan isim inna, dia mansub. Khabar innanya marfu. Nah, ini khabar la'ala marfu atiyatun. Yo. Kemudian innahu laqaulur rasulin dari ini Qur'annya. Yang marfu'nya mana? Qaulu. Qaulu itu marfu. Ya. Lamnya itu la qaulu, lamnya itu lam taukid ya. Lam yang artinya dulu kita sudah pernah belajar lam taukid di jilid 2 ya. Di jilid 2, di modul 2. Tapi contohnya lam taukidnya bersambung dengan fiil. Nah, ini lam taukidnya bersambung dengan apa? Dengan isim. Lam taukid itu kan lam untuk mengeras artinya sungguh ya. Innahu. Nah, ini inna berarti qaulu itu adalah apa? Khabar inna. Ya, betul. Nah, kemudian ka'annahum khusyubun musannadah yang marfu 2. Ya, ka'annahum. Yang pertama khusyubun. Khusyubun itu apa dia? Khabar ka'anna. Ka'anna, khabar ka'anna. Ya, marfu ya. Ka'anna ini saudaranya inna juga. Berarti isim innanya itu musannadah. Musannadatun. Maaf. Musannadatun itu adalah tabi' lil marfu. Naat ya. Nah. Kemudian walaisa dzakaru kal unsa. Tidaklah sama laki-laki seperti wanita. Laisa adzakaru yang marfu. Jabatannya apa? Khoba apa isim laisa. Karena laisa itu ada saudaranya kana. Saudaranya kana kan isimnya marfu kalau kana. Ini isim laisa juga marfu. Ya. Adzakaru. Khabar laisanya yaitu dalam bentuk jar majrur kalau unsa ya. Itu kayak itu kan huruf jar. Kalau unsa isim majrur. In asbaha ma'ukum wauran. Berarti apa? Yang marfu'nya mana? Ma'u. Ma'u itu marfu. Nah, dia apa ini? Dia adalah merupakan jabatannya isim asbaha. Ya, isim asbaha. Asbaha itu saudaranya kana juga ya. Isim asbaha. Kemudian dhalla wajhuhu muswaddan. Yang marfu'nya mana? Yang marfu'nya yang wajhu. Dia merangkap mudhof ya, hu-nya mudhof ilaih. Tadi saya sebutin seperti ma'ukum juga mudhof ya. Hu-nya mudhof ilaih. Wajhu itu adalah isim dhalla. Ya. Zola ini saudaranya kana juga Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di modul contohnya cuma kana aja. Tetapi ketika di latihan itu ada ya saudara-saudaranya kana maupun saudara-saudaranya ina tampilkan di sini ya. Oleh karena itu saya sampaikan penting mengerjakan latihan-latihan ini supaya terbiasa. Oh ini saudaranya kana seperti Zola, seperti apa lagi tadi? Laisa, Asbaha. Oh ada saudaranya Ina.
seperti lakina tadi ya. Kemudian ka'ana. Baik, yuk lanjut ke ya, sudah lanjut ke ini modul 4 ya. Ini apa? Menerjemahkan. Ya, jadi Bapak Ibu sudah mulai bisa nih nerjemahin dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Kemarin panduannya gimana cara menerjemahkan? Tentukan fiilnya dulu, kemudian tentukan fa'ilnya, tentukan maf'ul bihnya. Ya, kita lihat ya. Pak. Maryam sedang membaca Al-Quran. Ini jumlah fi'liyah ya Bapak Ibu pakainya ya, biar gampang. Taqra'u Maryamu Al-Qur'ana. Yuk, betul. Ini kemarin sudah kita bahas. Kemudian, ibu guru telah memukul 2 anak laki-laki. Telah ya, itu berarti pakai fi'il madi. Fa'ilnya ibu guru, 2 anak laki-lakinya maf'ul bih. Oke, kita lihat. Darabat mudarrisatun. Ya, waladaini. Waladaini, ya betul. Kemudian Hasan sedang membantu ayahnya di pasar. Berarti fiilnya fi'il mudhari', fa'ilnya Hasan, yang dibantu siapa? Ayahnya. Ayahnya maf'ul bih ayahnya. Maf'ul bih itu harus masuk di pasar keterangan. Kita lihat Yusa'idu sedang membantu Yusa'idu. Hasanun, ya Hasan sedang membantu. Abahu, bapaknya. Besokin di pasar. Nah, kemudian nomor 4, tanyakan olehmu kepada anak-anak perempuan. Berarti fi'il amr ya, tanyakanlah. Nah, itu kan merintah fi'il amr. Yang diperintahkan untuk bertanya siapa? Mu ini karena dia suruh nanyanya ke perempuan, maka dianggap mu-nya ini mu'annas ya. Maka apa itu? Is'ali banatin. Banatin itu maf'ul bihnya ya. Banatin karena is'ali banatin. Oke. Kalau mu-nya dianggap anta atau laki-laki berarti is'al ya. Dianggap perempuan di sini is'ali banatin. Kemudian Allah akan menolong orang-orang muslim. Ya, pakai fi'il mudhari' ya. Yansurullahu ya. Allah akan menolong. Siapa yang ditolong oleh Allah? Maf'ul bih ya. Muslimina. Orang-orang muslim. Kemudian saya telah bertanya kepada mereka. Ini berarti fa'il sama maf'ul bihnya dalam bentuk isim dhamir. Saya dan mereka kan. Makanya nyambung semua nih. Kita lihat. Sa'altuhum. Ya. Nyambung semuanya. Saya telah ya. Seorang laki-laki telah datang kepada saya. Berarti apa namanya? Maf'ul bihnya isim dhamir. Fa'ilnya yang datang siapa? Laki-laki ya. Isim dhahir. Kita lihat. Ja'ani rajulun. Ya. Ja'ani rajulun. Betul ya. Kemudian hanya kepadamu kami meminta. Iya kak, Mas Alu. Ya boleh begini atau gitu kan. Mas Aluka. Kan di doa itu kan ada Allahumma ini as'aluka. Nah, karena as'aluka kan aku. Ya kan? Kalau nas'aluka kami ya. Kan suka doa. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban gitu kan. Nanti kalau ngerti nahwu baca doa tambah ngeresep karena ngerti artinya secara baik dan benar.
Kemudian guru kami telah memerintahkan kepada kami. Nah, yang merintahin siapa? Guru kami ya, fa'ilnya. Yang diperintahkan kami. Jadi maf'ul bihnya dalam bentuk domir, dia nyambung ke fi'ilnya. Kita lihat. Amarona mudarisuna. Ya. Betul ya. Jadi maf'ul bihnya nyambung ke fi'il karena domir ya. Tapi kalau mudarisuna ini dia isim zahir ya. Mudaris. Kemudian ibumu telah melarangmu. Man aska ummuka. Ya. Muknya ini kan isim domir. Jadi maf'ul bihnya isim domir ini nyambung ke fi'ilnya. Ummuka, ibumu itu isim zahir ya. Mana atka ummuka. Yuk, betul. Lanjut. Nah, sekarang yang apa nih? Yang maf'ul ajlih ya. Saya istirahat karena capek. Istarahtu takban. Nah, takban itu maf'ul bih ya. Masdar ya dari apa? Dari ta'aba ya. Atau ta'iba nanti lihat di kamus. Ya. Apakah dia wajahnya fa'ala, fa'ila atau apa? Tapi sepengetahuan saya fa'ala aja. Jadi ta'aba masdarnya takban, fa'lan kan? Ya, istarahtu takban. Kemudian apa? Jangan kamu bersedekah karena ria. Nah, ini berarti kalau ada jangan itu ada larangan. Berarti pakai la nahiyah. Maka fi'il mudhari'nya dia harus madzum. Ya kan sudah belajar di modul 2 ya. Kalau ada la nahiyah, dia akan memadzumkan fi'il mudhari'. Dan dia harus masuk ke fi'il mudhari'. Kalau melarang itu nggak mungkin pasangannya fi'il madhi ya. Masa melarang waktu lampau, waktu sekarang. Nah, kita lihat. La tatasaddaq. Asalnya kan apa namanya? Tasaddaqa. Gitu kan. Tasaddaqa fil madinya. Fil mudhari'nya ya tasaddaqu karena ada yang dilarang anta berarti tatasaddaq. Tatasaddaqu asalnya. Tapi karena ada la di depannya memaksudkan jadi pakai sukun ya maksudnya. Karena saya akhir. La tatasaddaq. Janganlah anta bersedekah riaan karena riaan itu masdar ya. Riaan dia maf'ul ajlih ya, pakai masdar ya. Semua maf'ul ajlih harus pakai masdar ya. Ini kemarin udah ya, farartu khaufan. Saya lari karena takut ya. Ya, nomor 4, saya berdiri karena menghormati guru. Kumtu ihtiraman li mudarisin. Ya, saya berdiri karena menghormati li mudarisin guru ya. Kemudian nomor 5. Nurjanah menangis karena sedih. Bakat Nurjanah huznan ya. Ya betul ya insyaallah. Kemudian nomor berapa nih? Nomor 6. Lutfi salat karena mengharap ridha Allah. Salah Lutfi rokbatan. Ini maf'ul ajlih karena mengharap ridha Allah. Oke, ridha Allah ya. Kemudian lagi. Rifki tidak pergi karena malu. Ma zahaba. Kalau pakai fi'il madhi ma ya. Gitu. Kalau pakai fi'il madhi ma, kalau pakai fi'il mudhari' la ya. Ma zahaba Rifki hayaan. Yo. Kemudian mereka makan karena lapar.
Ya. Akalu, mereka makan jau'an, karena lapar ya. Nah, kemudian apa lagi nih? Saya belajar karena mencintai ilmu. Darastu hubban fil ilmi. Ya, oke. Lanjut. Sekarang apa nih? Sekarang maf'ul fih ya, atau zaraf ya. Saya tinggal di Jakarta 1 bulan, ini pekan lalu dah ya. Taskunu Nur Hasanatu fi Jakarta syahron. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Ya, bulan penuh berkah berarti, ya kalau ini bukan zaraf nih, mubtada khobar nih. Syahrul Ramadana, ya. Syahrun mubarakun. Ya, betul ya. Kemudian guru berdiri di hadapan murid. Ya. Qama mudarrisun amama talibin. Ya, betul ya. Ini zaraf apa nih? Ya, zaraf makan ya. Kalau yang nomor 1 itu zaraf zaman. Kemudian nomor 4. Saya akan pergi ke Bandung besok. Nah, pada saat habu boleh. Saat habu ila Bandung godan. Harus pakai fi'il mudhari ya, karena akan. Terus Nur Khalis berjalan di belakang guru. Masya Nur Khalis. Itu Nur Khalis. Nur Khalis. Ya. Nur Khalis. Masa Nur Khalis. Itu Nur Khalisnya itu diganti. Ustaz Mutia bisa nggak diganti? Diganti seperti Nur Hasanatu. Kan layan sarif kalau dari 2 kata kan nggak boleh tanwin dan nggak boleh itu ya. Ya, Nur Khalis gitu ya. Kan ini kan kalau layan sarif itu yang ujungnya nggak boleh tanwin, itu kan nama yang terdiri dari 2 kata. 2 lebih dari 1 kata ya. Nur Khalis. Ya, seperti Nur Hasanatu di atasnya. Nah, khalfa mudarisin. Ya, oke ya. Di belakang guru. Lanjut. Sekarang maf'ul mutlak. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pertama kali harus menentukan fi'il, fa'il, dan maf'ul mutlak jenisnya. Nomor 1, saya paham, betul-betul paham. Nah, ada kata-kata betul-betul. Nah, itu berarti li takkid ya. Ya, li takkid. Fahim tuh fahman. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kalau apa namanya? Kalau ditanya hal fahim tuh, apakah kalian sudah paham? Kalau jawabnya fahimna, mungkin yang mendengarkannya, yang bertanya masih ragu, benar enggak, udah paham belum? Maka pakai ini nanti. Jadi kalau pertanyaannya al-fahim ta, gitu. Jadi yang tanya anta, yang jawab si antanya jawab fahim tuh fahman. Ya, kami telah paham betul-betul paham. Saya telah paham betul-betul paham, gitu ya. Kemudian
Berkatalah dengan perkataan yang baik. Nah, berkatalah ini berarti apa? Fil amr ya. Nah, perkataan yang baik itu berarti linau'ihi, maf'ul mutlaq linau'ihi. Ya, kita lihat. Kul kaulan hasanan. Katakanlah kaulan hasanan. Perkataan yang baik. Itu na'at man'ut ya. Kaulannya itu kan masdar dari apa? Dari kola atau dari kul. Hasanannya itu na'at ya. Kaulannya man'ut ya. Kalau dinaatkan jadi linau'ihi kan sudah kita bahaskan. Kemudian saya sujud 1 kali sujud. Nah, berarti ada di sini. Berarti sajatuh sajadatan. Kemudian saya duduk seperti duduknya ulama. Ini pekan lalu udah katanya ya. Ini berarti li nau'ihi lagi seperti duduknya ulama. Kalau li nau'ihi kan menjelaskan macam fiil ya. Di mana sih duduknya seperti duduknya ulama. Jelas tuh julusa ulama. Ya, karena layan sarif nggak bisa pakai kasroh ya. Ulama. Gitu kan. Saya duduknya seperti duduknya ulama. Ya, oke. Kemudian saya berdiri seperti berdirinya tentara, sama aja. Untuk kiamat jundin. Itu jundin ya. Itu jundin ya, Ustaz saja, bukan jundi ya. Tulisannya jundin apa jundi itu? Kasih tanwin. Itu udah tanwin itu. Udah Ustaz, nggak kelihatan tanwinnya Ustaz. Oh, nggak kelihatan. Oh, ya sudah. Untuk kiamat jundin. Oke. Sekarang saya minum betul-betul minum. Nah, berarti apa? Li takkid ya, li takkid fi'li ya. Syarib tuh syurban. Nah, kemudian selanjutnya saya minum 1 kali tegukan. Nah, berarti tiada dihi ya. Nah, syarib tuh pakai fa'latan ya. Syarbatan. Kemudian yang terakhir linawi. Saya minum dengan minum yang banyak. Jadi syarib tuh syurban kathiron. Yuk, lanjut. Udah habis. Udah habis. Ya, kita sekarang ke maf'ul ma'ah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, alhamdulillah pekan lalu MPR-nya barusan kita bahas. Kita sudah belajar jabatan atau alternatif jabatan yang diduduki oleh isim yang mansub. Jadi kalau ada isim mansub, jangan langsung nebak maf'ul bih ya. Karena alternatifnya yang udah kita bahas 4. Dia bisa maf'ul bih yang artinya dengan fi'il, maf'ul ajlih yang maksudnya menjelaskan kenapa fi'il dilakukan. Ada maf'ul fih, itu menjelaskan kapan atau di mana fi'il terjadi atau dzaraf ya, dzaraf zaman depan. Kemudian ada maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak itu fungsinya adalah li ta'kidil fi'li, untuk menguatkan arti fi'il. Maka menjelaskannya tadi terjemahkannya dengan sungguh atau betul-betul ya. Atau dia menjelaskan bilangan fi'il tadi kan. Gitu kan. Syarib tuh syarbatan, fa'latan. Saya minum 1 kali tegukan, kan bilangan fi'ilnya 1 kali. Saya minum 1 kali maksudnya gitu kan. Saya minum 1 kali tegukan. Kemudian atau sajatuh sajata, saya sujud 1 kali. Kemudian linau'ihi, menjelaskan macam fi'il tadi. Ya, yang paling bawah tadi. Syarib tuh syurban kathiran. Saya minum dengan minum yang banyak. Ya, itu udah 4 ya. Sekarang yang kelima kita bahas maf'ul ma'ah. Apa definisinya? Coba kita baca ya bareng-bareng nanti.
Kita sederhanakan. Maf'ul ma'ah adalah isim yang terletak setelah huruf wa. Yang artinya bersama, bukan artinya dan ya. Untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi bersamaan dengannya. Jadi wa-nya ini ya wa bersama artinya. Itu kita baca catatannya dulu. Catatan yang Bapak Ustazah. Maf'ul ma'ah selalu menggunakan wa ma'iyah yang artinya bersama. Bukan wa ataf. Wa ataf kan sudah kita bahas ya di tabi ya. Yang artinya dan, bukan. Jadi kalau ada wa nanti baca Quran atau apa bisa artinya bersama, bisa artinya dan, gitu kan ya. Bisa nanti artinya macam-macam tuh. Bisa artinya sumpah ya. Kita baru belajar dua ya, wa ataf dan wa ma'iyah. Ya, kita sederhanakan ya, maf'ul ma'ah gitu kan ya. Kita sering sederhanakan gimana? Ditulis Ustaz mungkin ya. Menjelaskan maf'ul ma'ah itu menjelaskan maf'ul ma'ah menjelaskan ya, kejadian bersamaan fiil gitu kan. Bersamaan dengan fiil. Bersamaan dengan fiil. Nah, jadi gitu ya. Maksudnya gini Bapak Ibu sekalian, pada saat fiil terjadi ada kejadian lain yang bersamaan dengan fiil tersebut. Dan nanti si maf'ul ma'ah tuh, contoh yang paling gampang di sini yang nomor 3 itu. Yang paling besar itu ja'an itu. Ja'a abi. Kalau sampai artinya apa? Ja'a abi. Telah datang. Siapa yang datang? Abi. Fa'ilnya abi ya. Wa itu ini waw ma'iyah artinya bersamaan gitu kan. Guroba. Guroba itu terbenamnya asyamsi matahari. Nah, yang dimerah-merahin itu namanya maf'ul ma'ah. Ya, perhatikan dia mansub ya. Ya, bersama. Oke. Yang nomor 1 juga demikian. Yang atas coba kita. Saro aliyun wa annahro. Saro itu berjalan. Telah berjalan, siapa yang berjalan? Ali. Bersama annahro. Bersama sungai. Ya. Artinya sepanjang sungai ya. Sepanjang sungai maksudnya di sini. Nah. Kemudian Sara Ahmadu sama ini wasaria al-habida. Ahmad telah berjalan bersama jalan yang baru atau sepanjang jalan yang baru. Baik, lanjut. Nah, apa perbedaan waw ma'iyah dan waw ataf? Waw ma'iyah itu selalu mansub. Jadi setelah waw ma'iyah itu pasti apa maf'ul ma'ah dan maf'ul ma'ah itu harus mansub. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelakunya hanya satu pihak atau kedua belah pihak tetapi melakukan aktivitas yang berbeda. Nih, yang pelakunya satu pihak ini yang dibahas nih contohnya. Saro, Aliun, wa Anahro. Ali ya, telah berjalan bersama sungai atau sepanjang sungai. Sungai ini kan nggak jalan. Ini namanya itu kalau pelakunya hanya satu pihak. Yang pelakunya dua pihak tapi aktivitasnya berbeda. Coba yang tadi satu yang jadi coba salah lagi. Nah itu. Ini yang paling batu pelakunya dua pihak, tetapi aktivitasnya berbeda. Ja'a telah datang. Siapa yang datang? Abi. Abi aktivitasnya datang. Bersamaan ghuraba syamsi. Yang kedua, matahari beraktivitas. Aktivitasnya apa? Tenggelam. Gitu kan? Ini dua aktivitas yang berbeda. Yuk. Lanjut ke yang nah itu ya kalau mau ma'iyah gitu ya. Kalau sekarang wa'ataf. Wa'ataf tergantung pada maktufnya atau yang diikutinya.
atafnya atau yang diikutnya. Oke, ya. Jadi kalau ini kan ataf itu kan kita sudah bahas ya kemarin di tabi ya, tabi di marfu ya. Tabi itu mengikuti sebelumnya. Nah, tabi itu selain ada lil marfu, ada lil mansub, ada lil majrur. Kalau setelah waw ataf itu dia ngikutin sebelumnya apa? Kalau sebelumnya isi marfu, marfu, isi mansub, mansub, isi majrur, majrur. Jadi kalau waw ataf nggak bisa dipatok, dia harus marfu, mansub atau majrur nggak bisa, tergantung yang diikuti sebelumnya, tergantung sebelum waw atafnya ini. Oke. Kemudian yang kedua, pelakunya dari kedua belah pihak, dua-duanya melaksanakan sebagai pelaku dan melakukan aktivitas yang sama dan aktivitasnya sama. Contohnya di sini, Saro telah berjalan, siapa yang berjalan? Ali. Nah, ini waw ataf nih. Dan Ahmad. Jadi Ali dan Ahmad berjalan aktivitasnya sama. Itu yang membedakan nanti ya. Yuk lanjut. Dah selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar alternatif ya. Jabatan yang bisa diduduki oleh isim mansub yaitu apa? 5. Yang depannya maf'ul. Maf'ul bih, maf'ul li ajlih, maf'ul fih, maf'ul mutlak sama maf'ul ma'ah. Nah, kok depannya namanya maf'ul? Ya, karena kalau depannya maf'ul itu punya korelasi dengan fi'il. Coba kita lihat. Maf'ul bih yang dikenai fi'il, gitu kan? Maf'ul li ajlih, kenapa fi'il dilakukan? Maf'ul fih, menjelaskan kapan atau di mana fi'il terjadi. Maf'ul mutlak, barusan ya, sudah kita jelaskan dia fungsinya untuk menguatkan fi'il, menjelaskan bilang fi'il, dan menjelaskan macamnya fi'il. Maf'ul ma'ah, pada saat fi'il terjadi ada kejadian yang lain yang terjadi bersama. Jadi punya korelasi langsung dengan fi'il ya. Maka disebut depannya ada maf'ul ya. Kemudian sekarang yang nomor 6. Nomor 6 hal dan sampai belakang nanti sampai akhir dia bukan menjelaskan fi'il tapi menjelaskan isim ya. Kita lihat yang pertama hal. Apa itu yang nomor 6 ya, yang menjelaskan isimnya? Hal. Hal itu apa? Isim mansub yang berfungsi menjelaskan keadaan fa'il. Fa'il kan isim ya. Dan maf'ul bih. Fa'il dan maf'ul bih itu pasti diduduki oleh isim. Atau keduanya ketika terjadinya fi'il. Jadi yang dijelaskan di sini oleh si ini fa'il atau maf'ul bih atau keduanya secara bersamaan. Contoh. Ja'a Muhammadun rakiban, yang merah itu hal ya. Telah datang. Siapa yang datang? Muhammadun. Muhammadun itu fa'ilnya ya. Dalam keadaan bagaimana si Muhammad datang? Rakiban, yaitu berkendaraan, gitu ya. Ya, jadi kan hal itu kan kayak fahaluk gitu kan. Bagaimana keadaanmu gitu kan. Nah, ini menjelaskan keadaan ya. Yang pertama ini menjelaskan tentang keadaan fa'il ya, Muhammadun ya. Kemudian yang kedua sama aja. Salah aliyun jalisan. Setelah salat, siapa yang salat? Ali. Bagaimana keadaan Ali salat? Ya, dalam keadaan duduk atau sambil duduk. Ya. Ali salat dalam keadaan duduk. Oke. Selanjutnya, nah yang nomor 3 itu menjelaskan maf'ul bih. Ya. Alqa, telah bertemu. Ya. Siapa yang bertemu? Al-Azizu. Fa'ilnya Al-Azizu ya. Ketemu siapa sih Al-Aziz? Ketemu Yusuf, Pak. Ketemu Yusuf. Isidni, di dalam penjara. Bagaimana keadaan Yusuf? Ya, Yusuf dalam keadaan mazluman, yang dizalimi. Ya. Jadi mazluman ini si maf'ul ya. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu buka panduan menterjemah di halaman 5 modul 2, gitu kan. Kalau isim maf'ul itu menerjemahkan yang di. Kalau isim fa'il yang di atasnya.
Itu yang ya, rokiban, ambil contoh rokiban, yang berkendaraan, ya, yang rokiban itu kan. Kalau mazluman berarti yang dizolimi. Gitu. Maka penting itu panduan menterjemah di halaman 5 modul 2 ya. Oke. Ini dia jadi apa namanya? Menjelaskan si Yusuf ya ini ya. Menjelaskan maf'ul bih. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang sekarang contoh terakhir itu jelasin maf'ul bih, fa'il dan maf'ul bih secara bersama. Contohnya, saddaqa, membenarkan. Siapa yang membenarkan? Al-Azizu. Al-Aziz. Siapa yang dibenarkan Al-Aziz? Zawjatahu. Ya. Zawjata itu kan si mansub maf'ul bih ya. Istrinya, dia si Aziz membenarkan istrinya. Bagaimana keadaan keduanya? Dzalimaini. Keduanya dalam keadaan yang menzolimi. Kalau isim fa'il kan yang kan? Ini kan isim fa'il nih asalnya dzalimun, wajahnya fa'ilun. Karena dua orang, fa'ilani, dzalimani. Karena mansub jadi dzalimaini. Gitu ya. Kemudian keterangan. Untuk mengetahui hal, gunakan lafaz yang sekiranya tepat sebagai jawaban dari pertanyaan bagaimana atau limaza. Bukan limaza. Kaifa, maaf. Kaifa, bagaimana. Bagaimana, gitu kan ya. Keadaan Yusuf, bagaimana keadaan dia sholat, gitu kan. Ya, gitu, kurang lebih. Lanjut. Nah, hal itu Bapak Ibu sekalian ada dua. Hal mufrad dan hal murakkab. Murakkab itu artinya susunan ya. Mufrad itu artinya satu ya. Apa itu definisi hal mufrad? Hal yang terdiri dari satu isim. Ya, itu diganti kalimatnya ya. Kata kalimat itu diganti isim ya. Ya, Bapak Ibu modulnya dicoret. Nah, ganti isim. Ya. Ya, karena kalimat itu ada tiga, ada isim, ada fi'il, ada huruf kan. Itu isim. Gitu kan. Hal yang terdiri dari satu isim. Baik bermakna mufrad, musanna atau jamak. Ya isim itu kan ada isim mufrad, ada isim musanna, isim jamak. Berarti kalau musanna maknanya musanna, kalau jamak jamak. Contoh. Shalla al-waladu jalisan. Kan. Kemudian itu yang bermakna mufrad ya. Shalla al-waladani jalisaini. Nah, itu hal yang bermakna musanna jalisaini. Shalla al-aladu jalisina itu bermakna jamak ya. Tapi tetap disebutnya hal mufrad karena terdiri dari satu isim. Kemudian yang contoh samping kirinya. Salat al-bintu jalisatan. Ini sama. Salat al-bintani jalisataini. Salat al-banatu jalisatin. Kenapa contohnya sama ditampilin? Kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kalau yang sisi kanan itu al-waladu mufrad ya. Mufrad muzakkar. Maka pasangannya juga mufrad muzakkar tuh jalisan. Ya kan? Kemudian al-waladani musanna muzakkar, pasangannya juga sama jalisain. Demikian juga yang jamak al-waladu itu ya. Nah, yang samping kirinya, yang mu'anas al-bintu mufrad mu'anas, pasangannya jalisatan, mufrad mu'anas. Yang musanna juga begitu. Jalisataini, ya kan? Musanna mu'anas. Yang jamak juga gitu. Al-banatu itu kan jamak. Jalisatin. Jadi kata kuncinya demikian. Pasangan antara hal dengan pasangan hal itu sahibul hal. Nanti ada penjelasan dalam berikut. Jadi kita lihat al-waladu itu namanya dikotakin saja. Al-waladu ya. Itu namanya sahibul hal. Nanti halaman selanjutnya ada. Nah, al-bintu sahibul hal. Jadi kata kuncinya begini. Hal menjelaskan, ya, hal itu menjelaskan sahibul hal. Sahibulnya, halnya itu tadi bisa fa'il maupun maf'ul bih atau keduanya secara bersama.
Nah, gitu kan? Nah, hal itu pasangannya dengan sahibul hal harus serasi. Kalau muzakkar pasangannya harus muzakkar, kalau muannas harus muannas. Kalau mufrad musanna jamak juga sama, harus mufrad musanna jamak. Harus serasi pasangan. Nah, hal di sini selalu mufrad, perhatikan. Jalisan, jalisataini, selalu nakirah, maaf ya. Hal itu selalu nakirah. Jalisan, jalisaini gitu. Dan seterusnya ya. Sahibul halnya Bapak Ibu perhatikan, dia isim ma'rifah. Al-waladu, al-waladani ada al-demanya di depannya, al-bintu ya. Itu kata kuncinya ya. Gitu kan. Saya ulangi lagi, sahibul hal itu harus isim ma'rifah. Oke. Ya. Pasangannya harus serasi dengan halnya. Hal itu harus selalu isim nakiroh. Gitu ya. Dah. Nanti di halaman selanjutnya ada penjelasan. Nah, sekarang hal yang murakkab. Bapak Ibu sekalian, terkadang menjelaskan sahibul hal nggak cukup dengan satu isim. Seperti kita waktu belajar mubtada khabar, kadang-kadang menjelaskan si mubtada kurang kalau dengan satu isim, maka digunakan khabar ghairu mufrad ya kalau di mubtada khabar ya. Nah, kalau yang di hal ini dia mau menjelaskan fa'il atau nama maf'ulnya, itu dia bisa menggunakan istilahnya murakkab. Nah, di modul ini namanya murakkab ya. Artinya murakkab itu susunan ya. Susunan panjang maksudnya. Kalau satu kan bukan susunan, tunggal. Baik. Nah, hal murakkab itu apa? Hal yang terdiri dari jumlah, baik jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Jadi halnya dalam bentuk jumlah. Kita contohnya. Ja'a al-waladu yabki. Telah datang seorang anak laki-laki. Nah, al-waladu di sini adalah sahibul halnya. Halnya yang merah tuh, yabki. Itu dalam bentuk jumlah fi'liyah ya. Yabki. Dia dalam contoh ini harus ada dhamir yang kembali kepada si sahibul hal. Al-waladu itu apa? Mufrad muzakkar, maka dhamir yang kembali kepada si al-waladu kan huwa. Yabki itu kan dhamirnya huwa ya dalam contoh ini. Jadi nerjemahinnya gimana? Telah datang seorang anak laki-laki itu dalam keadaan yabki, dalam keadaan menangis. Ja'aliyun yamshi. Telah datang Ali dalam keadaan berjalan. Ya kan? Yamshi itu berjalan. Nah, kemudian itu yang jumlah fi'liyah ya, yang jumlah ismiyah sekarang. La tashrab wa anta qaimun. La tashrab wa anta qaimun. Nah, perhatikan. Kalau Bapak wa-nya di situ dilingkarin Ustaz Mutia, wa-nya. Wa-nya itu nanti namanya wau hal. Jadi nanti menerjemahkannya bukan dan, bukan bersama. Kalau dan itu kan mau ataf. Kalau wa ma'iyah itu kan bersama. Kalau ini wau hal namanya. Menerjemahkannya itu nanti dalam keadaan atau sambil. Nah, coba kita baca. La tashrab, janganlah anta minum. Wa dalam keadaan anta qaimun, dalam keadaan engkau berdiri. Coba kalau kita nggak ngerti itu waw hal. Ya. Kalau kita nggak ngerti itu waw hal gimana? Nerjemahinnya rusak. Janganlah anta minum dan anta berdiri. Gitu kan ya. Maksudnya apa nih? Nah, itulah makanya Bapak Ibu pentingnya mengerti nahwu biar nggak salah menerjemah. Ini fatal kan? Ya, banyak ustadz sama ustazah itu nggak mengerti nahwu, ya kan? Sehingga menjelaskan Quran hadisnya kurang tepat. Ya, mungkin modalnya terjemahan aja, gitu kan. Tapi ketika memahami terjemahan dengan langsung mengerti nahwu sharafnya, beda titik tekannya nanti, ya. Jadi ini waw hal. Perhatikan juga ada domir yang kembali kepada sahibul halnya. Sahibulnya halnya siapa sih ini? Sahibul halnya itu kan anta. Domir ya, dalam bentuk domir ya.
Tasrob itu kan fa'ilnya anta ya. Ya, jadi ada. Nah, itu sahibulhalnya tasrob itu anta. Nah, domirnya mana yang kembali kepada sahibulhalnya? Anta juga, anta qaimun. Ya, gitu. Nah, jadi demikian ya Bapak Ibu sekalian tentang hal. Lanjut Ustaz Mutia. Nah, ini ketentuan tentang hal. Ya. Setiap jumlah yang terletak setelah isim nakirah adalah sifat atau naat ya, atau kebiasaan. Contohnya, awaladin salihin yad'ulahu. Perhatikan. Yad'ulahu itu kan jumlah fi'liyah ya. Nah, sebelumnya itu adalah salihin. Nah, isim nakiroh. Maka itu nanti diterjemahkannya adalah naat, difahaminya sebagai naat. Ini kan tentang apa? Tentang idza matal insan in qata'a amala. Salah saya. Jika manusia meninggal, putus semuanya kecuali 3. Salah satunya adalah waladin salihin yad'ulahu. Anak yang soleh yad'ulahu, yang, karena naat menerjemahkannya yang ya, yang mendoakan orang tuanya gitu kan. Jadi ini kan hadis yang dijamin seorang anak gitu kan ya. Menurut hadis ini yang doanya akan menjadi pahala yang mengalir untuk orang tuanya atau menjadi itu sampai ke orang tuanya itu anak yang soleh yang sifatnya sifatnya selalu mendoakan orang tuanya. Nama sifat kan karakter akhlak. Jadi yang kadang kala lagi perlu aja doain orang tua itu nggak ada jaminan ya kan doanya itu. Nah, contoh ada seorang anak ini gitu. Bapak Ibu toh, Abi Umi gitu kan ya. Aku doain ya, tapi aku dibeliin motor. Nah, ini kacau nih anak. Ini anak kacau namanya. Nah, berarti apa? Itu bukan kepribadian dia. Itu nggak ada garansi dari hadis ini. Nah, itu saya ulangi kembali. Pentingnya mengerti nahwu shorof, ya kan? Gitu kan. Bukan berarti kalau anak yang digaransi itu yang senantiasa habis sholat doain orang tuanya. Terus tiap sholat atau ya, setiap ada kesempatan doain orang tua, itu yang dimaksud dengan hadis. Baik, yang nomor 2, setiap jumlah yang terletak setelah isim ma'rifah adalah hal. Ya. Contohnya, ja'a al-waladu yabki. Telah datang seorang anak laki-laki itu sambil menangis atau dalam keadaan menangis, gitu kan? Nah, perhatikan, al-waladu isim ma'rifah, ya, maka ya bagi itu kan jumlah, ya, maka dia hal. Beda artinya Bapak Ibu sekalian, coba kalau Ustazah Mutia alnya dicoret, Ustazah Mutia. Alnya dicoret. Ya. Ya, alnya kalau dicoret kan jadi waladun ya. Artinya sangat jauh beda. Ya kan? Ja'a telah datang waladun, seorang anak laki-laki ya beki yang sifatnya cengeng gitu kan ya. Tapi pada saat datang dia lagi nggak nangis tapi diwanti-wanti tuh. Ada anak laki-laki jangan disenggol-senggol. Nanti dia nangis, cengeng karena sifatnya. Beda kan? Ya, kalau yang ini al-waladu dia datangnya sambil menangis tapi dia bisa aja nggak cengeng. Mungkin dia lagi sakit gigi atau mungkin punya bisul yang mau meletus gitu kan ya, nangis. Beda ya. Itulah pentingnya belajar. Yuk, nomor 3. Hal biasanya diterjemahkan sambil atau dalam keadaan. Yuk. Nah. Nomor 4. Pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il dan isim maf'ul. Ya, coba ke latihan sebelumnya, Ustazah. Halaman sebelumnya. Nah, perhatikan. Jangan yang ini, halaman sebelumnya lagi. Nah, ini.
Rokiban itu isim fa'il, asalnya isim fa'il kan wazannya fa'ilun ya. Fa'ilun, rokibun, tapi karena mansub jadi rokiban. Jalisun jadi jalisa. Isim maf'ulun wazannya itu majlumun, karena mansub jadi majluman. Zalimaini itu isim fa'il, asalnya zalimun. Karena musanna jadi zalimani, karena mansub jadi zalimaini. Oke, lanjut ke catatannya. Kemudian hal adalah isim nakiro dan sahibul halnya adalah isim ma'rifah, tadi udah dibahas ya. Kemudian jika keduanya ma'rifah atau nakiro, maka keduanya menjadi sifat atau naat ya. La tasrab ma'an haron. Ya. Janganlah engkau minum, janganlah anta minum air yang panas. Ya kan? Beda artinya kalau dengan la tasrab al-ma'a haron, itu beda artinya. Kalau la tasrab al-ma'a haron itu artinya janganlah engkau minum air dalam keadaan panas. Beda ya. Itu beda al aja beda arti ya. Ya, oke. Kemudian nomor 7. Hal harus selalu mengikuti sahibul hal. Dalam hal mufrad, dalam hal muzakkar muannas, mufrad, musanna atau jamaknya. Ini tadi udah ya. Yuk lanjut. Nah, latihan. Aisyah minum sambil duduk. Nah, yuk contohin satu. Ya, minum itu apa? Minum itu syariba yasrabu tasrabu. Tasrabu pakai ta, tasrabu. Tasrabu Aisyatu. Aisyatu. Sambil duduk apa? Karena Aisyatu itu kan sahibul halnya. Dia kan mu'anas ya. Mu'anas mufrad jadi jalisatan. Simfa'il ya, jalisun, jalisa. Jadi jalisatun. Mansub jalisatan. Oke, dah. Lanjut. Contohnya satu aja. Tamyiz. Nomor 7, tamyiz. Nah, kalau ada isim mansub, ya patut diduga dia sebagai hal. Atau yang nomor 7, sebagai tamyiz. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah belajar ya nausarab metode tamyiz ya. Al-tamyiz itu artinya apa? Penjelasan. Tamyiz itu penjelasan karena dia masdar bentuknya. Mayaza yumayizu tamyizan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya, tamyiz itu penjelasan. Kita lihat definisinya. Dia masdar ya. Kalau tamyiz kalau masdar menjelaskannya kan tambah fa'am ya. Ya, mayaza itu menjelaskan. Jadi kalau masdarnya tamyizan itu jadi penjelasan. Ya. Kita lihat definisinya. Tamyiz. Tamyiz adalah apa? Isim yang disebut setelah isim mubham. Mubham itu artinya belum jelas atau samar. Dan berfungsi untuk menjelaskan kesamaran tersebut. Oke. Contohnya, langsung aja ke contoh. Ishtara itu. Ya. Telah membeli. Siapa yang membeli? Ana. Kayaknya Ana ya. Apa yang Ana beli? Isrina 20. Nah, Isrina itu merupakan isim mubham ya. 20 apaan? Kalau saya potong sampai situ orang nggak ngerti, ya kan? Istara itu isrina. Saya telah membeli 20. Yang diajak ngomong bingung. Nah, perlu isim mubham ini si isrina ini 20 ini dikasih penjelasan kitaban 20 buku karena yang dibeli 2 buku ya. Kitaban. Oke. Yang bahas sama aja. Istara itu kilograman, ruzan sama aja ya. Lanjut. Keterangan. Kalimat isrina kilograman adalah isim yang mubham. Maka kalimat kitaban ruzan adalah kalimat yang ya. Maka kalimat kitaban waruzan adalah kalimat yang menjelaskannya.
Oke. Dalam contoh di atas, ishrina dan kilograman disebut mumayas. Mumayas itu adalah sebutan untuk isim mubham. Mumayas itu isim maf'ul. Kalau menerjemahkan isim maf'ul gimana? Yang dijelaskan. Kan yang di tadi. Seperti mazluman tadi. Yang dijolimi. Kalau mumayas, itu berarti yang dijelaskan. Nah, kemudian kalimat kitaban waruzan itu tamyiz. Tamyiz itu tadi definisinya yang menjelaskan. Mumayas berarti ya. Ya wajarlah kalau ada yang menjelaskan berarti ada yang dijelaskan. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita bicara mumayasnya yang dijelaskan oleh tamyiz. Tamyiz itu adalah penjelasan untuk mumayas. Mumayas itu yang dijelaskan. Nah, mumayas ini dibagi menjadi dua. Ada yang malfuz. Malfuz itu apa penjelasannya? Diucapkan atau tersurat. Ada 4. Yang pertama, asmaul kail, nama-nama takaran. Contohnya di situ adalah istara itu litron. Litron itu memayas jenis asmaul kail ya, nama-nama takaran. Ruzan, saya membeli apa? 1 liter beras ya. Ruzan itu tamyiznya. Enak nih modul tuh, udah ada tanda panahnya di merah-merahin ya. Yang kedua, asmaul wazan. Nama-nama wazan itu timbangan atau berat ya. Istara itu kilograman lahman. Ya, udah bisa dibaca sendiri. Ada tanda panahnya, gampang. Lanjut. Sekarang asmaul masahah. Nama-nama apa? Ukuran. Ya, istara itu mitron. Kumasyan. Ya. Saya membeli 1 meter kain. Oke. Kemudian selanjutnya asmaul adat. Nama-nama bilangan. Istarata isrina. Nah, mayasnya itu isrina itu ya. Itu asmaul adat ya. Kitaban. Oke, lanjut. Yang kedua, ada namanya mumayasnya itu nama mumayas yang malhus. Tersirat. Nah, dia tersirat. Tidak disebutkan penjelasannya ya. Tidak disebutkan mumayasnya secara tegas. Namun kalimat tersebut atau jumlah tersebut membutuhkan tamyiz. Jika tidak ada tamyiz, jumlah tersebut tidak dipahami maksudnya. Contohnya, ana aktsaru minka, malahnya kita tutup. Saya lebih banyak daripada engkau. Ya kan? Itu maka kalau malahnya dihilangin nggak punya arti, susah. Maka disampaikan malan. Kemudian hasuna aliyun. Ya. Hasuna aliyun. Bagus Ali. Kalau wajahnya nggak ada, nggak susah difahami tapi apanya yang bagus? Wajhan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang nomor 1 itu adalah jumlah ismiyah. Ana itu mubtada. Khabarnya aksaru. Ya. Aksaru. Gitu. Itu jadi jumlah ismiyah. Nah, malannya itu, mingka itu jar majrur ya, keterangannya. Malan itu adalah merupakan tamyiz dari jumlah ismiyah. Jadi bukan isim tadi kan, bukan isim. Kalau yang malfuz itu isim semuanya. Nah, hasuna aliyun itu adalah dijelaskan oleh wajhan. Ini hasuna aliyun itu adalah merupakan jumlah fi'liyah. Gitu kan. Jadi yang dijelaskan itu oleh si tamyiznya itu jumlah di sini. Gitu, ya. Baik. Kemudian yang nomor 3 sama. Huwa asgaru mini jasadan, sama. Taba Muhammadun nafsan. Coba halaman sebelumnya Ustazah yang malah.
Mahfuz yang halaman sebelumnya ya. Nah, perhatikan, kalau yang di sini Bapak Ibu sekalian mumayasnya itu kan isim sebagaimana definisinya. Coba definisinya. Coba. Terus definisi tamyiz. Nah, coba. Tamyiz adalah isim yang disebut setelah isim mubham dan berfungsi untuk menjelaskan kesamaannya, gitu kan? Menurut modul ini kan. Nah, kalau mumayasnya dalam bentuk isim, maka itu nanti jenis mumayas yang malfuz. Coba saja. Nah, ini kan litron, ya kan, kilograman, itu kan semua isim. Metron, isrina, itu isim. Nah, kalau yang dijelaskan jumlah, ya, anak aksaruminka itu jumlah isimnya. Asuna aliyun itu jumlah filia. Kalau yang dijelaskan jumlah, kan mumayasnya nggak ketahuan nih, gitu kan? Mumayasnya itu sebenarnya dalam bentuk jumlah. Maka dibilang di sini tersirat, gitu kan? Ya kalau yang malfuz itu sebetulnya mumayasnya dalam bentuk jumlah, bukan isim lagi, nggak sesuai dengan definisi yang di depan, sehingga disebut tersirat, gitu ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu ini ada aturan bilangan. Ya, Bapak Ibu sekalian, bilangan itu dibagi menjadi dua. Ada bilangan untuk muzakkar, ada bilangan untuk muannas. Ya. Itu Bapak Ibu ini tabelnya Bapak Ibu untuk sebagai rujukan, ya, nanti untuk menentukan mana yang dipakai bilangan muzakkar atau muannas, ya. Ya. Itu ada nomor 1 sampai habis. Nanti coba kita ini lanjut Ustaz. Terus. Nah, tabel tadi kepake kalau kita sekarang bicara aturan adat atau aturan bilangan. Dalam slide ini dijelaskan, dalam menyebut bilangan terdapat beberapa aturan, diantaranya ya, 1, aturan adat, aturan bilangan. Ya. Aturannya itu baca keterangannya di bawah. Coba dikesalkan. Dalam penyebutan adat atau bilangan atau angka, perhatikan makdudnya. Makdud itu adalah yang dibilang, yang dihitung. Jika makdudnya muzakkar, maka adatnya muzakkar. Begitu pula sebaliknya. Jadi hukum untuk adat atau bilangan itu disesuaikan dengan makdudnya. Makdud itu yang dihitung atau yang dibilang. Contohnya, apa itu? 3 orang laki-laki. 3 orang laki-laki. Itu yang dihitung mana? Yang dihitung. Yang dihitung itu kan laki-lakinya. Laki-laki itu laki-laki yang dihitungnya kan. Rijalin. Nah, rijalin itu apa? Rijalin itu muzakkar. Karena kalau dibikin mufrad dia jadi rajulun. Rajulun itu muzakkar ya. Jadi untuk menentukan ma'dud itu muzakkar atau mu'anas dibikin ke isi mufradnya ya. Sebab kalau kita belajar di modul 1 ya kan. Itu jamak taksir ya kan. Jamak taksir itu merupakan isi mu'anas gitu kan. Nah, ini rijalin kan jamak taksir, mufradnya rajulun. Sehingga untuk menentukan muzakkar muannasnya khusus untuk adat dan ma'dud, dia dikembalikan ke mufradnya ya. Jadi rijalin rajulun itu muzakkar. Maka 3 orang laki-laki yang dipakai akan muzakkar salah satu. Ya, coba kita lihat tabel muzakkar muannasnya bilangan coba saja. Angka 3. Angka 3. Nah, lihat 3. 3 itu lihat kalau untuk yang muannasnya salatun, untuk yang mudzakarnya salah satu. Ya kan? Ingat Bapak Ibu, tabel ini adalah dipakai hanya untuk menentukan adat dan ma'dud ya. Nah, pakai tabel ini, ya kan? Salah satu kan, maka bilangan muzakkar yang dipakai untuk apa? Untuk si ma'dud yang muzakkar, ini angkanya ini. Salah satu. Oke. Yuk kembali ke contoh lagi. Ya, jadi karena dia merupakan idhofah, jadi tanwinnya dibuang ya. Salah satu rijalin ya. Salah satu
rijali. Nah, kemudian banatin. Banatin itu 3 orang perempuan, banatin. Nah, mu'anas kan? Ya, dia bintun mu'anas. Maka dia pakai angka mu'anas, sampingnya tadi kan salatun ya, jadi salatu banatin. Oke. Kemudian yang kedua, arba'atu apa ini yang kedua? 4 hari. Nah, dibikin mufradnya hari itu apa? Yaumun, muzakkar dia. Maka dibuatlah gitu kan. Arba'atu ayamin ya. Ayamin itu kan jamak ya. 4 hari, arba'atunya pakai angka muzakkar ya. Kemudian 4 malam. Ya, mufradnya lailatun. Lailatun itu mu'anas karena ada tak marbutohnya, maka pakai angka mu'anas. Arba'u layalin. 4 apa? Malam. Oke. Lanjut. Nah, itu aturan adat. Sekarang aturan makdud yang dibilang. Kalau aturan makdud Bapak Ibu sekalian ada 4 ketentuan. Kalau yang dibilang itu jumlahnya 1 dan 2 itu pakai ma'ad. Contohnya di kolamun wahid. Ya, saya memiliki sebuah ballpoint kan. Jadi si ma'dudnya kan kolamun jumlahnya cuma 1, maka dikasih ma'ad. Kolamun wahid. Laka kolamani isnani. Laka kurasatun wahidatun karena mu'anas ya. Laka kurasatani isnatani. Ishtara itu kolaman wahidan. Nah, ini kalau 1 dan 2 maka si ma'dudnya 1 dan 2 maka si adatnya itu nanti na'at. Kemudian kalau si ma'dudnya interval 3 sampai 10. Maka si ma'dudnya itu hukumnya apa? Jamak majrur. Kasih tambahan di situ Bapak Ibu di modul dalam kurung idhofah gitu kan. Tulis saja. Dalam kurung idhofah. Jamak majrur idhofah ya. Ya. Oke. Contohnya itu 3 anak laki-laki ya. 3 anak laki-laki kan. Nah, kita lihat. Maka salah satu auladin. Nah, makdudnya kan si auladin kan yang dihitung kan. Lihat, dia jamak. Jamak majrur kan. Auladin. Arba'atu ayyamin. Ayyamin itu juga jamak majrur. Bilangannya sama ya. Auladin itu kan muzakkar, maka angkanya salah satu muzakkar. Ditambahkan tanwinnya hilang. Arba'atu ayyamin. Muzakkar angka muzakkar ya. Ashhurin. Itu kan mufradnya syahrun ya. Syahrun itu muzakkar. Jadi khamsatu ashhurin. Ashhur itu jamak taksir. Ini juga contohnya jamak taksir ya. Semua. Situ banatin. Nah, banatin itu adalah jamak. Iya, jamak daripada bintun. Ya, situ. Maka karena manas pakai situ. Asyru suwarin. Nah, suratun. Ini mufradnya suratun ya. Jamaknya suwarin ya. Suwarun ya. Karena majrur kan jamak majrur. Jadi suwarin. Asyru suwarin. Ini 3 sampai 10. Sekarang kalau si ma'dudnya 11 sampai 99, maka dia hukumnya si ma'dud ini harus mufrad mansub. Contohnya itu 13 ya. Salah satu asyara waladan. Nah, mufrad mansub, ya kan? Kemudian isruna arba'ata asyara yauman. Yauman itu kan 14 ya. Arba'ata asyara itu 14. Bapak Ibu nanti bisa buka di tabel tadi ya. Ini angka berapa gitu. Yauman itu mufrad mansub. Isruna syahron 20 bulan. Isruna syahron. Apa namanya? Mufrad mansub. Isruna bintan 20 perempuan. Anak perempuan. Nah, ini kok syahron itu kan muzakkar. Bintun mu'anas kok nama ini
Bilangannya sama, isruna juga. Coba lihat di tabel. Ustazah Mutia, betul nggak ini? Muzakkar mu'annas angkanya sama untuk nomor 8. Isruna, betul ya? Untuk muzakkar atau mu'annas sama aja. Oke. Lanjut. Situn apa? Situna suratun. Nah, ini mufradnya surah ya. Jadi suratan maksud saya. Kan mufrad mansub ya. 60 apa 60 surat. Sekarang kalau yang 100 sampai 1000 itu ya hukumnya adalah si ma'dudnya mufrad majrur. Tandanya nomor 1, mi'atu waladin, 100 anak laki-laki. Ya kan? Waladin kan mufrad majrur. Itu dikasih dalam kurung juga Zaza. Idhofah waladin. Ya, waladin itu mudhaf ilaih. Mi'atu itu mudhaf. Ya, idhofah. Oke. Terus salah satu mi'ati yaumin, 300 hari. Yauminnya itu mufrad majrur. Alfu syahrin. Syahrin itu alfu itu 1000 ya. 1000 bulan. Mufrad majrur. Alfa bintin. 2000 anak perempuan. Bintin asalnya bintun kan, mufrad majrur. Salah satu alafi ayatin. Ayatin itu mufrad majrur juga ya. Oke. Nah, ini kaidahnya. Yuk kita cek ke Qur'annya sekarang. Bener nggak? Saya waktu di buku aslinya ini Bapak Ibu sekalian, rujukannya nggak ada contoh Qur'annya. Saya ragu-ragu juga, saya cari di Qur'an. Terus, ya halaman selanjutnya kita cek ke Qur'annya. Contoh-contoh di Qur'an. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh di Qur'an ya. Yang saya yang kutip, yang nyusun kutip satu itu. Saya cuman edit. Ya. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin. Ini kan berarti tiga hari ya. Berarti apa? Ma'dudnya ayyamin. Apa itu? Jamak majrur. Betul. Ayyamin ini kemudian adatnya harus muzakkar, bener nggak? Salah sati ya, muzakkar bener ya, cocok ya. Kemudian yang kedua, fasihu fil ardi arba'ata ashhurin. Nah, ini apa berarti 4 bulan ya? Ashhur ini apa? 4 ya. Berarti 4 itu ma'dudnya harus jamak majrur, ashhurin. Ya, betul, ashhur itu jamak majrur ya. Kemudian bilangannya syahron itu muzakkar, jadi pakai angka muzakkar arba'ata. Oke, betul. Kemudian faktu bi asy suwarin mislihi. Ya. Ini 10 ya. Asyri. Itu kan suwarin itu jamak majrur dari suratun ya. Suratun itu mu'annas. Jadi pakai bilangan mu'annas. Asyri. Ya karena ada bi ya. Asalnya kalau nggak ada bi-nya jadi asyru. Tapi karena ada bi huruf jadi asri. Oke, cocok. Kemudian ya, sab'a sanabila. Sanabila itu jamak taksir ya. Jamak taksir majrur bener ya. Karena layan sores jadi majrurnya pakai fathah ya. Sanabila. Ya, mufradnya apa? Sumbulatun mufradnya, maka pakai bilangan mu'annas. Jadi sab'a. Ya, betul ya. Terus mi'atu habbah. Mi'atu habbatin. Mi'atu itu 100 ya. 100 nanti apa? Mufrad majrur ya. Habbatin itu adalah mufrad majrur. Ya. Mi'atu habbatin. Dan dia idhofah ya. Kemudian, nah ini yang jadi gacoan kalau di bulan Ramadan. Min alfi syahrin. Ya, 1000 berarti apa? Mufrad majrur syahrin, itu kan mufrad syahrun jadi syahrin. Ya, dari mufrad majrur alfi. Ya, oke, sudah cocok. Lanjut. Nah, PR. Bapak Ibu diminta untuk
menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tarjim ila lughati Arabiyah. 5 buah hadis. Ya. Pertama kali Bapak Ibu harus tentukan makdudnya. Ya. Hadisun. Yang dihitung apa? Hadis kan? Hadis itu muzakkar. Kan tulis dulu. Hadisun. Ini muzakkar. Setelah itu berarti bilangannya yang dipakai angka 5 yang muzakkar. Khamsatun. Khamsatun. Ya, dipakai. Khamsatun. Ya, khamsatun. Khamsatun. Nah, asalnya gini. Itu nolnya dihilangin, saudara. Ya. Nolnya itu. Biar nggak ganggu. Nah, hadis. Nggak bisa dihilangin nolnya. Ya udah, nolnya dianggap nggak ada ya. Aslinya begini, khamsatun hadisun. Sekarang kita lihat hukumnya. Kalau 5 itu katanya jamak majrur. Hadisun ini kan mufrad, dibikin jamak lah. Jamaknya jadi apa? Ahadisu. Yuk diganti Ustaz. Ahadisu. Ya. Ahadisu. Ya dah. Udah ya, udah ketemu ya. Lanjutnya gimana nih lanjutnya? Lanjutnya kemudian katanya ini bentuknya idhofah plus si makdudnya harus jamak majrur. Maka dirubah jadi khamsatu karena mudhof kan? Ya, tanwinnya dibuang khamsatu. Kemudian si makdudnya ahadisu dimajrurkan. Majrurnya gimana majrurnya? Majrurnya dia karena la yang soref jadi ahaditsa pakai fathah saja. Nah, dah jawabannya ketemu. Jadi khamsatu ahaditsa. Oke, udah satu aja contohnya. Jadi cara mengerjakannya Bapak Ibu pertama ditentukan makdudnya muzakkar atau muannas. Langkah kedua ya kan? Kemudian langkah kedua itu tentukan bilangannya. Kalau muzakkar bilangannya, kalau muannas. Yang ketiga, tentukan hukum si makdud. Apakah dia masuk interval 310 atau 1199 atau yang 100.000 tadi. Ya, ikuti yang tadi halaman sebelumnya. Baik, lanjut. Nanti kalau kesulitan nanti ikut klinik aja sama Bu Fika ya. Ikut klinik. Nanti tapi kliniknya informasinya Bu Fika lagi di luar kota. Jadi kliniknya kalau nggak salah dirubah harinya. Ya. Baik. Sekarang mustasna. Mustasna ini isim maf'ul juga. Jadi Bapak Ibu perlu ya mengidentifikasi sigoh atau bentuk dari isim ini karena terkait dengan menerjemahkan. Kalau isim maf'ul berarti yang di. Kalau isim fa'il yang me di halaman 5 modul 2 tuh. Coba tampilin dulu deh halaman 5 modul 2. Halaman 5 modul 2. Nah, ini. Isim fa'il yang me. Tadi seperti rokiban yang mengendarai atau yang berkendaraan. Ya kan? Jalisan yang duduk atau yang menduduk gitu kan. Isim maf'ul tadi zalimun. Zalimun yang dizolimi ya isim maf'ul. Ini cara menerjemahkannya ini penting ya kan. Kalau fil nahi janganlah, fil amar tambahinlah. Iqra bacalah gitu kan. Ini kaidah menerjemah ya. Yang samping kanannya itu sigoh. Sigoh itu bentuk. Kalau dia sigohnya isim fa'il berarti yang me
isim maf'ul yang di ya. Oke, lanjut ke yang tadi Ustaz Ahmad ya. Mustasna itu ada isim maf'ul, berarti menerjemahkannya yang dikecualikan. Nah, itu ya. Kalau fiilnya artinya mengecualikan. Jadi karena fiilnya itu artinya mengecualikan. Jadi karena ada isim maf'ul jadi yang dikecualikan. Yuk kita lihat definisinya. Jadi jabatan isim mansub yang ke-8 yang bisa diduduki oleh si yang mansub ya. Mustasna adalah isim yang berada setelah adat atau alat istisna yang keadaan hukumnya berbeda dengan hukum mustasna minhu, yaitu lafadz yang disebut sebelum alat istisna. Ya, bingung kan? Nah, memang kalau baca definisi bingung kalau belum dijelasin. Sekarang langsung ke contohnya biar nggak bingung. Ya, contohnya di situ apa? Ada. Ada itu fiil Bapak Ibu sekalian. Ya, fiil. Artinya kembali. Karena madi berarti menerjemahkannya telah kembali. Siapa yang kembali? Yang kembali adalah al-musafiruna fa'ilnya. Orang-orang musafir itu. Kemudian illa kecuali Muhammadan, kecuali Muhammad. Yuk kita kupas satu-satu. Ya kan? Si mustasnanya itu namanya Muhammadan. Ya. Mustasna yang dikecualikan kan si Muhammad kan? Dikotakin Ustaz Ahmad ya. Muhammadan itu adalah mustasna. Dikotakin aja. Alat untuk mengecualiannya namanya alat istisna atau adat istisna itu ilah alatnya. Kemudian ya al-musafiru itu adalah mustasna minhu. Mustasna minhu tadi definisinya apa? Definisinya yaitu lafadz sebelum alat istisna kan tadi atas. Mustasna minhu itu definisinya lafadz sebelum alat istisna. Nah, gitu ya kan. Nah, kemudian apa namanya? Mustasna minhu itu katanya hukumnya berbeda dengan mustasna. Iyalah harus pasti berbeda. Kalau nggak berbeda namanya ya nggak perlu dikecualikan kan? Nah, itu maksudnya. Yuk kita baca definisinya lagi sekarang. Mustasna adalah isim yang berada setelah adat istisna. Oke. Yang keadaan hukumnya berbeda dengan mustasna minhu. Ya harus. Yaitu lafadz yang disebut sebelum alat istisna. Oke. Jadi perhatikan kita bicara tentang mustasna. Kalau bicara tentang mustasna, artinya yang dikecualikan pasti ada alat untuk mengecualikannya. Dalam hal ini ila. Nah, kemudian gitu kan juga pasti ada mustasna minhu, ya kan? Gitu kan ya. Dalam konteks ini ya. Oke. Dan contohnya yang bahas sama aja. Najaha al-waladu ila aliyan. Telah lulus anak laki-laki itu kecuali Ali gitu kan. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ya, itu artinya mustasna yang dikecualikan, mustasna minhu yang dikecualikan darinya. Istisna itu pengecualian. Jadi babnya bab istisna ya kita ya. Istisna itu unsurnya, pengecualian itu unsurnya ada mustasna minhu, ada adatul istisna dan ada mustasnanya. Adatul istisna alat untuk pengecualian. Oke. Lanjut, Ustaz ya. Nah, ini contohnya. Ini dibedah ya. Naja al-waladu ila aliyan. Mustasnanya siapa? Aliyan. Nah, telah lulus anak laki-laki itu kecuali Ali. Mustasna minhu-nya siapa? Al-auladu. Mustasna minhu itu kelompok besarnya ya. Ya, kalau kecuali itu kan kelompok kecil ya. Kalau kelompok besarnya mustasna minhu namanya, kelompok kecilnya mustasna.
Ya. Kemudian istisnanya itu kan bab istisna nih. Si Ali dikecualikan dari al-aulad. Ada tulis istisna yang digunakan apa? Illah. Oke. Lanjut bawahnya. Ada tulis istisna ternyata bukan ilah Bapak Ibu, bukan ilah saja, tetapi ada 6. Ada ilah, ada goiru dan siwa, ada khala, ada dan hasya. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, sekarang kita bahas ketentuan-ketentuan mustasna. Ya, tadi kita sudah bahasnya. Ilah itu huruf, mustana bi ilah itu ada keterangannya huruf. Kalau goiru dan siwa itu isim. Ada ditunjuk ke sana ya, tulisan isimnya. Ya. Goiru dan siwa itu isim. Kalau khala, ada dan hasya itu fi'il. Karena nanti hukum mustasnanya beda-beda. Ya kan? Sekarang kita bahas mustasna bi'ilah. Mustasna dengan ilah. Untuk menentukan hukum mustasna dengan ilah, kita kenalan dulu. Ya. Jenis jumlah. Jumlah itu ada taman mujaban. Apa itu taman mujaban? Kita cek artinya. Jika jumlah taman mujaban itu artinya sempurna yang positif ya. Sempurna positif. Maka mustana wajib mansub. Taman mujana sempurna yang positif itu maksudnya apa? Maksudnya komponennya lengkap. Sempurna kan lengkap. Yaitu apa? Mustasna minhunya ada istisnanya ada, dan mustasnanya ada. Ya. Tapi simpelnya adalah dia punya mustasna minhunya ada. Ya. Contohnya, najaha atulabu ila hasanan. Setelah lulus, murid-murid itu kecuali hasan. Ini kan taman mujaban, sempurna positif kan, nggak ada negatif kan? Nggak, di depannya nggak ada kata-kata yang memiliki mana tidak. Namanya taman mujaban. Ya. Perhatikan, dia wajib mansub hasanan. Jadi tulabu itu mustasna itu illa adalah ada teristisna, hasanan mustasnanya dia wajib mansub. Raja'a talamizu illa waladain. Telah kembali murid-murid itu kecuali dua anak laki-laki. Telah kembali murid-murid laki-laki itu kecuali 2 anak laki-laki. Walada ini mansub kan, mansubnya karena musanna dengan ya. Dah, lanjut. Yang kedua, taman manfian. Apa taman manfian itu? Sempurna negatif. Kalau sempurna negatif, maka mustasnanya ada alternatif. Boleh mansub, boleh itba, atau mengikuti mustasna minhu. Contohnya, itu depannya ada ma ya. Ma itu kan negatif. Tidak. Taman manfian berarti ini. Tidak lulus murid-murid itu atulabu illa kecuali hasanan. Kalau dia kita pakai yang mansub. Kalau boleh juga hasanun kalau kita mengikuti kaidah itsba mustasna minhunya. Mustasna minhunya siapa sini? At-tulabu ya, mustasna minhu itu kelompok besarnya ya. Jadi boleh mansub, boleh marfu. Contohnya ma raja'a talami itu illa waladaini bisa waladani. Dua-duanya boleh. Kalau mansub tinggal dimansubin, tapi kalau mau mengikuti mustasna minhunya kita cek mustasna minhunya marfu, mansub atau majrur. Dalam contoh ini at-tulabu atau at-talamizu itu marfu. Jadi hasanun atau waladani gitu kan. Baik, lanjut. Nah, sekarang yang ketiga, jumlah yang ketiga itu nakis. Nakis itu artinya kurang. Nah, kurang. Nah, jika jumlah nakis kurang, yaitu kurang apanya? Nggak lengkap komponen dari istisnanya. Yaitu apa?
mustasna minhunya nggak ada. Maka i'rab mustasnanya itu apa? Tergantung kebutuhannya dalam jumlah. Contoh, yang kebutuhannya sebagai fa'il. Mana jaha ila hasanun. Itu kebutuhannya sebagai fa'il ya. Tidak lulus kecuali Hasan. Berarti yang lulus siapa? Hasan. Yang lainnya nggak lulus. Mustasna minhunya kan nggak ada. Nah, untuk menentukan kebutuhannya ini apa, maka ma dan ilahnya dicoret. Coba saya dicoret. Artinya harus sama. Ma dan ilahnya dicoret. Ma itu kan negatif. Ilah itu negatif juga. Jadi kalau dicoret dua-duanya, nggak akan merubah arti. Coba. Najaha telah lulus. Siapa yang lulus? Hasanun. Nah, berarti Hasanun itu fa'ilnya. Ya kan? Nah, sekarang yang kedua, yang kebutuhannya sebagai maf'ul bih yang di bawah. Mara itu ilah hasanan. Hasanan itu kebutuhannya maf'ul bih. Tidaklah aku melihat kecuali Hasan. Sekarang kalau dicoret dua-duanya, simak dan ilah. Ro'a itu telah melihat. Siapa yang melihat? Fa'ilnya ana. Siapa yang ana lihat? Hasanan. Hasan. Jadi maf'ul bih dia harus mansub. Ini yang dikatakan kalau nakis mustasna minhunya nggak ada, disesuaikan dengan kebutuhan dalam jumlah. Ya. Kemudian yang terakhir, ma marartu illa bihasanin. Ya, kalau itu karena ada huruf jarnya ya, bi hasanin. Yuk lanjut. Sekarang ketentuan mustasna dengan bigoiri wasiwa. Gimana ketentuannya? I'rab mustasna dengan goiru dan siwa selamanya harus majrur. Karena dia sebagai mudhof ilaih kan, goiru dan siwa ini kan isim katanya. Ya, kalau ada istisna pakai goiru dan siwa, maka isim ketemu mustasnanya kan isim juga. Maka isim ketemu isim, maka si mustasnanya itu dia posisinya sebagai mudhof ilaih, jadi wajib majrur. Ya kan? Pertanyaannya, si goiru dan siwa ini i'rabnya gimana? Marfu mansub majrurnya dia adalah seperti di garis bawah misalnya di kotak. Seperti i'rab isim mustasna. Seperti i'rab mustasna dengan ilah atau setelah ilah. Contoh kita lihat ya. Dia kata kuncinya seperti mustasna kalau dengan ilah si goiru dan siwa ini. Kita lihat. Yang apa? Yang taman mujaban, rasaba. Tenggelam ya. Setelah tenggelam, murid-murid itu atulabu goiro aliyin. Nah, goiro ini ya kan? Ini kan kalau dengan apa? Dengan ilah si mustasnanya itu kan mansub. Kalau taman mujaban maka si goiro itu ngikutin mustana kalau dengan ilah itu mansub goiro ya. Nah, kemudian yang bawah. Najaha atau labu siwa itu sih ya yang belum. Goiro aliin. Aliin itu mustasnanya lihat majrur karena mudhof ilaih dari si goiro. Goironya itu mudhofnya, aliin mudhof ilaihnya. Si goiro itu mansub karena dia taman mujaban. Ya, kalau taman mujaban sama dengan posisinya dengan kalau pakai ilah mustasna. Jadi goiro mansub ya, wajib mansub. Yang kedua, najaha atau labu siwa hasanin sama aja. Cuma Bapak Ibu sekalian, kalau siwa itu kan isim maksur. Siwa itu isim maksur ya. Di modul 1 dapat. Maka dia mau marfu, mau mansub atau mau majrur tetap aja tulisannya siwa. Seperti tulisan Musa dulu di modul 1 udah ya. Jadi kalau si siwa enak. Tapi itu kita pahami siwa mansub ya. Di sini ya siwanya itu mansub. Dengan tandanya dengan fathah muqaddarah ya. Seperti di modul 1. Kemudian kalau yang taman manfian. Nah, kalau yang taman manfian gimana yang kalau pakai ilah mustasnanya
itu boleh mansub, boleh mengikuti mustasna minhu. Nah, ini juga maka lihat goiro sama goirunya gitu lah. Jadi kalau mustasnanya pakai goiro sama goiru pasti majrur ya, nggak usah kita bahas lagi ya. Ma rosabatul labu ada maknya tuh di depan tuh. Berarti manfian ya. Boleh goiro karena mansub atau goiru karena mengikuti atulabu. Ya, mengikuti mustasna minhunya atulabu ya. Tidak tenggelam murid-murid itu selain Ali gitu kan. Nah, kalau yang siwa sama aja. Kalau siwa nggak ngaruh ya kan. Lanjut. Selanjutnya. Nah, bagaimana kalau sekarang jumlahnya nakis? Sama ya. Dengan yang diilah, pokoknya sama dengan yang diilah. Yaitu apa? Sesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kebutuhannya gimana caranya? Ya, jadi kalau nakis kan mustasna minhunya nggak ada. Coba dicoret dulu. Mak dan goironya dicoret. Goirunya dicoret. Nah, kebutuhannya si aliyun apa? Ali itu kan marfu sebagai fa'il. Maka gitu kan. Si kalau fa'il apa? Jadi pakai marfu, goiru gitu kan ya. Ya, goiru ya. Dah. Ya. Kemudian yang kedua kebutuhannya maf'ul bih ya kan. Marah itu kan goiru sama maknya dihilangin ya. Aliyunnya itu jadi alian ya. Jadi maf'ul bih kebetulan. Jadi goiro ya. Gitu kan. Kalau siwa nggak usah dibahas ya. Itu sama aja mau mansub, marfu, majrur itu sama aja tulisannya siwa ya. Baik. Nah, sekarang kalau yang dengan khala, ada dan hasya. Dia fi'il ya Bapak Ibu sekalian. Kalau khala, ada dan hasya ya kan. Itu tulisan yang benar yang di atas ya, itu ada kurang ketik-ketik ya. Khala, ada dan hasya gitu kan ya. Itu bagaimana hukumnya? Boleh mansub, boleh majrur. Kenapa? Ulama nahwu berbeda pendapat nih. Ya, ada yang menganggap khala, ada dan hasya ini fi'il, ada yang menganggap itu huruf jar. Nah, masalah nahwu aja ada khilafiyah. Jadi khilafiyah itu terjadi di mana-mana, ya kan? Nah, jadi kalau ada yang beda-beda pendapat, nggak apa-apa, gitu kan? Salat khilafiyah apalagi. Ya, salat pakai usolli atau nggak pakai usolli, gitu kan? Dimin aja. Beda pendapat, boleh-boleh aja, gitu kan ya? Ya kan, gitu. Dan itu juga nggak masalahnya. Nah, ini juga begitu. Kita lihat contohnya ya. Najaha atau labu khala. Ya, sebelah kiri saudara, sebelah kanan. Ya, khala telah lulus murid-murid itu kecuali alian. Itu kalau yang berpendapat si khala ini adalah fi'il. Jadi aliannya sebagai maf'ul bih, ya kan? Tapi kalau yang alin boleh juga kalau si khalanya ini dia yang dianggap sebagai huruf jar. Setelah huruf jar kan isimnya majrur, gitu kan. Amana kamu ada rajulan atau rajulin, ya bisa rajulan, bisa rajulin minkum, kan? Ini orang budek banget ya. Ya. Telah beriman kaum itu kecuali seorang laki-laki. Ya, dari mereka. Ini istiqomah dalam kejahiliahan. Yuk. Kalau istiqomah itu dalam al-haq ya. Baik. Selanjutnya, nah ini. Tetapi ada catatannya. Sedangkan jika dimasukin makna nafiyah, kan, maka wajib mansub. Nah, kita tahu kalau ada ma itu masuknya ke fi'il madi. Ya kan? Berarti menunjukkan kalau menurut saya sih lebih kuat sebagai fi'il. Kalau yang pakai mahzab ini fi'il ya. Sebab kalau ada maknya itu wajib mansub. Ya, coba. Naja'atul labu ma khala Muhammadan. Muhammadan. Apa? Ada maknya kan?
Itu Muhammadan. Oke. Marida al-qawmu ma ada hasanah. Yuk. Lanjut. Nah, ini PR terakhir ya. Ya kan? PR terakhir. Bapak Ibu sekalian, ini apa? Syakil, berilah harokat yang syakil itu. Mayati bi'tibari hukmil mustasna. Apa-apa yang datang dengan apa namanya? Mengambil ya, pelajaran dari hukum mustasna. Yang nomor 1. Jadi Bapak Ibu cara mengerjakannya pertama tentu ya boleh dicatat ya. Cara mengerjakan PR ini pertama tentukan dulu jenis jumlahnya taman atau nakis. Cara menentukan taman nakis gimana? Lihat ada mustasna minhunya tidak. Ya kan. Kalau ketemunya mustasna minhunya ada berarti taman. Kalau sudah kita tentukan taman, lihat lagi manfian atau mujaban. Kalau mujaban berarti mustasnanya nanti masuk. Kalau manfian boleh mansub, boleh mengikuti mustasna minhu. Kalau nakis berarti sesuaikan dengan kebutuhan. Contoh nomor 1. La ya'lamul ghaiba illa Allah. Allahnya itu hahuhi. Ya. Kita cek. Ini jenis jumlahnya taman atau nakis. Ya. Kalau nakis, kalau ada huruf nafi di depannya, alternatifnya 2, Bapak Ibu sekalian. Bisa taman manfian, bisa nakis. Sebab syaratnya nakis itu, dari contoh-contoh yang ada, itu ada huruf nafinya di depan. Kalau fil madi pakai ma, kalau ini fil mudhari ya lama itu pakai la. Berarti ini negatif kan? Nah, ini kita cek dia taman atau nakis. Ya kan? Ya, taman manfian atau nakis. Kita cek, ada nggak mustasna minhunya? La ya'lamu al-ghaiba illa Allah. Cara ngeceknya gimana? Coba Ustazah, cara ngeceknya tadi Bapak Ibu analisis ada kelompok besarnya enggak? Kan mustasnanya kan Allah nih. Kelompok besarnya ada enggak mustasna minhunya? Mustasna minhu itu logikanya kelompok besarnya. Mustasna kelompok kecil yang dikecualikan dari kelompok besar. Enggak ketemu tuh. Enggak ketemu tuh, gitu kan ya. Nah, kelompok kecil ini bahagian dari kelompok besar ya. Enggak ada kan? Maka ini ketemunya nakis. Kalau nakis, kebutuhan untuk Allah apa? Dicoret tuh. La dan ilah. Ya'lamu al-ghaiba Allahu. Allahnya itu sebagai fa'il ya. Allah. Ya. Coba sekarang kita cek artinya ya. Ya'lamu, mengetahui. Yang mengetahui siapa fa'ilnya? Allah. Yang diketahui oleh Allah apa? Al-ghaiba. Al-ghaiba itu maf'ul bih, ya kan? Berarti Allah itu kebutuhannya sebagai fa'il gitu kan. Jadi itu langkahnya Bapak Ibu ya sekalian. Tentukan yang sangat krusial itu menentukan taman atau nakis. Kalau sudah ketemu taman tinggal cek lebih lanjut, ya kan? Mujaban atau manfian, kemudian mustasanya tinggal mengikuti hukum yang sudah ada di modul. Kalau nakis, ya seperti contoh ini, kebutuhannya apa mustasna itu. Kalau fa'il berarti marfu, kalau maf'ul bih berarti mansub. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu 6 menit, silahkan kalau mau ada yang bertanya. Ya. Silahkan kalau mau ada yang mau bertanya, masih ada waktu 6 menit. Ini pesertanya masih lumayan banyak nih. Masih ada 20-an. Lumayan banyak. Yang bikin PR tinggal 10. Ya, tapi kita lihat nanti ujiannya. Silahkan kalau mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan dari uraian tadi? Atau ya, terserah mau penjelasan sebelumnya juga nggak apa-apa. Atau dari uraian tadi. Kalau uraian tadi mungkin Bapak perlu dengerin rekaman ulangnya dulu. Atau sebelumnya saya kasih waktu untuk bertanya.
Ustaz mau tanya, Ustaz. Ya, Tadi yang halaman 45 yang latihan Ustaz ngasih tahu kan home 1 ahadisa ya. ya, Fatimah, ya. Mungkin Home 1. ahadisa itu kan ghairu munsharif ya Ustaz. Yo, betul. Ya, gue Dia- Masarif atau alis Dia nggak boleh, dia boleh kasroh nggak? Kan kalau Nggak, idhofah nggak boleh. nggak Kalau boleh. posisi nggak boleh, namanya lain sorif. Dia posisinya mudhaf ilaih. Kalau dia posisinya sebagai mudhaf, baru dia normal. Dia kan posisinya mudhaf ilaih. Iya. Di modul itu posisinya dia batal sebagai layan sorif kalau posisinya sebagai mudhaf, Bu. Gitu kan. Jadi Ya, kan? ahadisa bukan ahadisi ya. Bukan ahadisa. Ya. Udah? Udah Ustaz. Ya. Syukran Ustaz. Apa? Halo, ya Ustadz. Ya, silakan Pak Irianto. Apa namanya untuk hukum-hukum aturan bilangan ini itu kan ada muannas dan mudzakkar. Ya. Ya ini saya agak kebalik-balik karena biasanya kalau yang ada tama butohnya itu adalah muannas dan yang sebaliknya. Tapi di sini memang begitu ya, Ustadz. Di sini Ya. kalau contoh komsun itu justru muannas, tapi komsatun itu mudzakkar. Ini tadi membingungkan saya ini. Sekarang khusus untuk hukum bilang adat dan ma'dud pakai tabel ini. Pakai itu kan saya nggak mau itu pakai tabel itu digunakan saja. Itu cocok gitu kan ya. Kita tidak bicara bilangan, makanya di awali saya sudah bilang tabel ini digunakan untuk bilangan yang terkait dengan adat dan ma'dud ya. Pakai tabel itu ya kan. Sebab nanti kalau saya kasih angka bilangan yang muzakkar sama muannas yang beneran, mengkonversinya Bapak Ibu lebih sulit gitu kan ya. Jadi menjelasinya panjang lebar, kalau ini begini harus kebalik gitu. Makanya kan kita mau praktis ya kan. Maka ikuti tabel itu. Ya Pak ya? Paham? Ya. Sebab kalau pakai saya susun gitu kan ya. Itu sesuai dengan yang difahami umumnya gitu kan ya. Nanti penjelasannya panjang lebar gitu. Kalau ininya kalau itunya muzakkar gitu, maka harus pakai lawannya bilangan muannas. Panjang lebar kan? Gitu kan? Maka biar Bapak Ibu nggak banyak mikir materinya aja udah pusing kan. Udah lihat tabel khusus untuk latihan ini, lihat tabel saja. Ya, bisa dipahami Pak Irianto? Ya, baik, terima kasih. Ya. Dua menit. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sini ya, Bapak Ibu sekalian. Kasih bonus 2 menit lumayan, alhamdulillah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, yang benar ya Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi.